Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi sosialisasi dan juga komunitas pelaku usaha pengelola dan tetap dilakukan kepada masyarakat kalau yang sebelumnya Mohon maaf Mbak Esya, ini suaranya sepertinya ada gangguan ya Mbak ya, kecil sekali Mbak. Atau mungkin mau pakai headset dulu Mbak? tak giniin. Ya benar. Silakan bisa dimulai aja Mbak. Dibuka dulu mic-nya Mbak. Sebelumnya, mohon maaf untuk kendala suaranya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Salsafia selaku MC pada sore hari ini. Untuk selanjutnya acara diskusi bersama dengan Bapak Muhammad Ali Sukrajab dan Bapak Ahmad Mufasir dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diperkenankan untuk bisa ketemu kembali di acara setiap hari Rabu diskusi bisnis profesi P3H. Atau pembahasan halal yang pada kali ini kita akan diskusi tentang strategi sosialisasi sehati dan jasa P3H melalui kerjasama komunitas pelaku usaha. Salawat serta salam juga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Suprajab yang nanti akan membawakan atau mengantarkan sebagai fasilitator untuk kita bisa diskusi terkait dengan tema pada kesempatan kali ini. Jadi karena hari ini kita tidak ada materi, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sifatnya diskusi lebih banyaknya untuk mengeksplorasi kira-kira bagaimana strategi untuk sosialisasi kepada komunitas pelaku usaha. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang mau bertanya dulu mungkin? Monggo silakan. Ya, bisa langsung raise hand mungkin ya. Kalau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Baik. Jadi mungkin kalau belum ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mungkin diskusinya akan kita ini ya mulai. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat pada dasarnya kan sebenarnya yang menjadi fokus utama kita di dalam kegiatan untuk sertifikasi halal ini itu adalah pelaku usaha. Nah, jadi banyak yang kemudian akhirnya chat melalui kami, kemudian kita baca dan menjadi perhatian bagi kami, kira-kira bagaimana langkah untuk kemudian memulai mendekati pelaku usaha. Nah, bahkan ada di antara mereka yang kemudian akhirnya memulainya bahwa kami sudah punya komunitas nih. Nah, kira-kira bagaimana kami memulai untuk kemudian melakukan presentasi kepada komunitas tersebut. Dan yang ketiga juga ada pelaku usaha yang saya punya kenalan tapi belum terlalu dekat dengan pelaku usaha yang akhirnya kemudian
bingung bagaimana kemudian cara untuk kemudian masuk ke pelaku usaha tersebut. Nah, hal-hal yang demikian ini adalah seringkali yang kita dengar begitu ya, menjadi persoalan tersendiri bagi para P3H. Nah, karena ini menjadi persoalan tersendiri bagi P3H, maka kami secara konsen akhirnya mendevelop sebuah sistem yang ini tentunya bisa menjadi andalan dari P3H, LP3H Edukasi Wakaf Indonesia yang tidak dimiliki oleh LP3H lain atau yang tidak dimiliki oleh pendamping selain LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, jadi proses development sistemnya memang memakan waktu dan akhirnya sampai saat ini sudah jadi yang tentunya Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan, lalu kemudian juga mungkin sudah ada yang langsung mempraktekkan, tapi tidak jarang juga mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah dapat WA misalkan kemudian register di akunnya tapi tidak segera untuk melakukan karena ini sayang sekali gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam proses kita untuk kemudian mendekati para pelaku usaha tentunya tidak bisa tidak terlepas dari kesiapan kita untuk kemudian berinteraksi dengan para pelaku usaha. Nah, proses interaksi ini yang pertama harus dipenuhi adalah pemahaman kita terhadap apa yang menjadi profesi kita. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu sudah menjadi seorang P3H dan ini merupakan sebuah profesi yang mana kalau kita bicara tentang profesi itu ada pengetahuan di dalamnya. Nah, jadi kita dituntut wajib ya boleh dibilang sih suka tidak suka harus bisa memahami materi-materi yang ada di P3H gitu. Karena secara proses kan yang harus dilalui adalah meyakinkan pelaku usaha itu juga satu pekerjaan yang harus kita lewati bahwa ini membutuhkan teknik, cara dan tentunya adalah pengetahuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, maka P3H ini punya aplikasi yang memang disesuaikan dengan apa namanya persoalan dan menjawab persoalan yang ada. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan mencontohkan ya apa namanya aplikasi yang uh, saya bicarakan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah masuk di ini ya di halaman utama ya dari dashboard P3H. Jadi Bapak Ibu di sini tentunya sudah sebagian besar harusnya menerima informasi terkait dengan pendaftaran akun P3H ini. Nah, jadi biasanya Bapak Ibu yang mungkin juga di awal-awal kemarin sudah mendapatkan ID registrasi begitu ya. Nah, kita himbau untuk kemudian langsung segera mendapatkan atau mendaftar untuk akun ini begitu. Nah, akun ini sendiri diberikan secara gratis kepada Bapak Ibu, tapi ada ketentuannya. Nah, ketentuannya adalah dengan segala fitur yang kita punya nanti akan saya spill satu-satu apa saja yang Bapak Ibu akan dapatkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap komunikasi Bapak Ibu sekalian dengan pelaku usaha dan komunitas pelaku usaha tentunya. Nah, nanti Bapak Ibu harus melewati fase pertama dulu gitu. Nah, fase pertamanya ini adalah terkait dengan basic training. Nah, jadi ini yang sering kali kami temui juga ya Bapak Ibu sekalian bahwa sewaktu kita memberikan ini ya memberitahukan informasi tersebut, nah kadang nih Bapak Ibu tidak membaca secara sempurna, gitu ya, tidak membaca secara teliti terkait dengan akun tersebut. Jadi informasinya kadang dibaca setengah-setengah gitu. Nah ini yang harapan kami mungkin sekaligus menghimbau buat Bapak Ibu sekalian untuk kemudian bisa memahami ya informasi yang diberikan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu harus masuk dulu, lalu kemudian harus mengikuti basic training. Nah, kadang wah ini ngapain sih sudah selesai di sertifikasi halal, lalu sudah selesai di akuntansi halal gitu ya. Ada lagi basic training.
Nah, mungkin Bapak Ibu tadi masih ingat bahwa sebagai seorang yang memiliki profesi P3H, maka kita dituntut untuk memiliki pengetahuan. Nah, jadi salah satu fungsi dari basic training ini adalah untuk membekali Bapak Ibu dan mengingatkan kembali tentang pengetahuan di halal begitu ya. Nah, mengenai halal sehingga Bapak Ibu nanti akan lebih uh, fasih lagi nantinya begitu. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dalam proses yang kita lakukan juga waktu Bapak Ibu sudah menerima akun tersebut, nah dipastikan ini ya apa namanya untuk kemudian bisa segera melakukan konfirmasi untuk email yang sudah dikirimkan untuk username dan password yang sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu ada juga yang bertanya nih, gimana ya Mas kalau ternyata akunnya ditangguhkan? Nah, jadi ada beberapa juga yang masuk ke kami, wah ini akun kami ditangguhkan. Jadi ini mungkin jadi message juga nih buat kita semua bahwa akun ini kan untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan ada notifikasi yang masuk bahwa Bapak Ibu harus segera menyelesaikan apa namanya ini ya basic trainingnya dalam waktu 15 hari. Kalau 15 hari tidak diselesaikan, nah maka akan ditangguhkan. Jadi jujur Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memilih ini? Karena ini adalah bagian dari konsen kita kepada Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengupayakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, termasuk mendevelop sistem ini, gitu ya. Nah, harapannya ini juga menjadi sesuatu hal yang serius, ya, untuk kemudian tidak diabaikan. Jadi, bagi Bapak Ibu mungkin di sini juga ada yang hadir, lalu kemudian ingin bertanya, bagaimana kalau ditangguhkan? Nah, kalau ditangguhkan, Bapak Ibu nanti bisa nanti hubungin kami. Tetapi kita perlu cross check dulu ini keseriusannya sejauh mana, begitu ya. Ya, baik. Itu Bapak Ibu sekalian di awal ya untuk kita bisa masuk di dashboard beberapa mungkin yang biasa menjadi pertanyaan. Baik, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang isinya, kalau tadi kita baru mau masuk, sekarang kita mau bahas tentang isinya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silakan. Pak, izin bertanya. Ya, baik, silakan Pak. Gini Pak, kan kalau sudah untuk pengajuannya selesai, itu langkah selanjutnya kan bikin akun di PTSP halal itu ya Pak ya. Oke. Mohon maaf. Terus, Ya, terus terus. ah, terus itu apakah saya perlu menghubungi nomor yang ada di Surakarta tersebut Pak, yang bersangkutan? Oke, baik. Mohon maaf, ini tadi pengajuan apa Pak? Pengajuan sertifikat yang di Surakarta, Pak, kan sudah selesai. Oke. Terus langkah Oh, selanjutnya itu gimana? oke, baik. Kalau sudah Kok selesai, ada tanda loncengnya gitu? oke. Ya, jadi kalau sudah selesai nanti bisa menghubungi kita, Pak. Untuk Apa? yang dihubungi itu yang di yang nomornya itu yang mana ya, Pak ya? Yang Yang tulisannya ini. apa? Apakah yang Ini pembayaran itu? Pak Ali. Ya, Ya, setelah input data di sertifikasi halal selesai dan pengajuannya itu statusnya sudah finish, lalu Mm-mm. bisa input di si halal. Ya, terus Nah, kalau setelah input si di si halal uh, selesai, itu kan pasti uh, dapat nomor daftar SH. Nah, betul, sekarang betul. coba Pak Ali ke data QC, Pak Ali ke quality control. Nah, em, itu nanti kalau sudah finish, pasti tampilannya seperti yang ada gambar kaca pembesar dan lonceng. Iya, betul. Nah, setelah itu klik yang gambar lonceng, icon lonceng. Setelah itu Heeh. terdaftar SH-nya.
Biasanya Masukkan nomor nomornya itu SH, ha. SH 2023 strip 1 strip sekian sekian sekian. Nanti klik kirim. Ha. Coba Pak Ali diketikkan saja Pak Ali. SH Oke. 2023 strip 1 strip bebas Pak Ali. Angkanya berapa? Ini hanya contoh ya. Ya, ya, ya. Lalu klik kirim. Nah, mau diperhatikan Pak di layar Pak. Nanti daripada ada pertanyaan Pak, mau diperhatikan Pak Andika Febrianto. Nah, Ya, setelah baik. itu ada tombol seperti ini, WhatsApp. Nanti diklik Mm-mm. kan diarahkan ke WA admin WA. Susi. Sampai sini ada pertanyaan Pak. Enggak sih, tapi kok sampai kurang lebih 5 hari kok belum dibaca ya? Mungkin nanti bisa di screenshot kan, dikirimkan ke saya Pak. Nanti bisa dikirim ke Untuk, saya untuk bukti screenshotnya Pak. Yang iya belum itu dibaca seperti apa nanti nomornya, bisa dikirimkan ke saya. oke siap. Nomornya kakak itu yang mana ya? Yang Saya di Mbak Jen Pak. koalisi. Oh, Mbak Jen. Oke, siap. Coba dilihatkan Pak kalau mau chat nomor yang nggak kesimpan. Nah, coba dilihat di layar Pak. Nanti bisa chat saya di Pak Oh letaknya. ya, siap Mbak Jen. Oke, baik. Ya, mungkin Ya, baik. Terima kasih Mbak Jen. Begitu ya Pak Andika. Oke, Ya, terima sebelumnya kasih Pak. ya sama-sama Pak Andika. Baik. Yang kedua tadi ada yang raise hand. Ya, monggo silakan. Oke. Ya, sebenarnya nanti kita akan bahas satu-satu ya. Ya, baik. eh Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Monggo silakan. Silakan Pak Kifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, maaf tidak on cam. Kemarin saya agak kesulitan, tapi karena seringnya dipandu oleh Kakak Zen, alhamdulillah sudah mulai paham dan juga mengerti dari awal sampai akhir. Tetapi ketika satu PU sedang dikerjakan untuk masuk, tiba-tiba ada data katanya dia sudah mengajukan sertifikasi halal. Itu. Oke. Nah, terus tetapi ketika saya tanya ke yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa eh, apa namanya tidak tidak pernah mengajukan itu. Apa bisa Melalui sertifikasi ditelusuri? halal, Pak. Ya, Melalui sertifikasi halal. betul. Makanya keluar SH Input datanya melalui mana? 2023. Ya, maaf Pak, gimana? Halo. Ya, tadi suaranya Bapak Ah, putus-putus. Oh, Ya, maaf. suaranya Bapak Jadi, putus-putus, Pak. oke. Jadi pas di input terakhir ada tulisan bahwa eh, PU tersebut sedang mengajukan dengan eh, apa SH 2023 11474 295. Yang saya ingin pertanyakan, bolehkah saya tahu siapa yang mengajukan itu? Itu Pak. oke, mungkin jawab Pak Ali. Ya, Ya, untuk Pak itu barusan saya cek Pak, karena tadi kan saya lagi persiapan Zoom ya Pak ya, jadi Oh, baru bisa siap, siap, respon. Ya, siap. itu yang mengajukan atas nama Indra Jaya, pendampingnya Bapak Yunus Kifu. Yang nomor SH 2023. Iya, benar. Jadi gini Pak, itu pengajuan yang Bapak kirimkan itu pengajuan pertama atau pengajuan keberapa Pak? Jadi
Jadi saya coba masukin data itu, yang kan karena kemarin kendalanya apa? Kendalanya dari jaringan ya Bu ya. Jadi pas masuk itu error, balik lagi harus login lagi. Biar tahu ini masuk ke, biar saya bisa masuk ke SH ini dari mana Kak itunya awalnya lagi. Biar saya melanjutkan kalau emang itu dari saya sendiri. Ini setelah saya cek, statusnya submit PU, Pak. Saya ke nanti. Setelah saya statusnya submit PU. Nah, jika memang data ini belum sesuai, itu Bapak buka akunnya Bapak sebagai P3H, akun di Sihala. Oke, Setelah itu ke oke. menu proses verval, datanya dikembalikan saja, Pak. Dicek lagi. Oh, data dikembalikan lagi. Oke. Ini aja, Pak. Lebih detailnya nanti bisa hubungi saya saja, Pak. Oh, siap. Makasih Karena itu Kak, maaf butuh direpotkan. butuh Oke. pendampingan lagi, Pak. Oke, siap. Terima Pasien kasih yang lain yang banyak bertanya. penjelasannya. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Pak Kifu. Nah, mungkin nanti kita lebih fokus ke ini ya, ke sosialisasi. Silakan, Bu Rismal Hardian. Ya, Pak Rismal, silakan. Langsung open mic saja, Pak. Oke, kita langsung ke Pak Ardiansah. Silakan, Pak. Ya, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya Pak, terkait Swakarta. Para pelaku usaha itu sudah menginput data untuk di QC. Ya, Nah, kebetulan di QC itu data dari pelanggan PU yang sudah diinput itu salah Pak. Nah, dari kayak kita Pak P3H itu bisa nggak Pak untuk melakukan apa namanya input data membantu PU agar tidak tanya lagi ke PU Pak. Jadi nggak dua kali kerja gitu Pak. oke. Sudah itu dulu Pak. Terima kasih. Oh iya, baik. Berarti tentang QC tadi ya, Pak ya? Ya. Oke. Kalau untuk perubahan datanya eh, bisa dirubah ya, Mbak Janet? Nanti bisa dicek di progresnya. Coba Pak Ali ke ini Ya. Pak, ke permohonan sehati. Lalu klik detail. Perbaikannya ada di si progres. Nah, bisa diperbaiki kalau ada pengembalian. Jika belum ada pengembalian, belum bisa diperbaiki. Oh, berarti harus ada tulisan lengkapi data itu ya Kak ya? Iya. Oh, Dan siap-siap. nanti kalau ada data yang disilang, itu nanti bisa diperbaiki. Menunggu pengecekan dulu. Oh, ya Kak, siap-siap. Oke. Biasanya Kak untuk maaf untuk pengecekan QC ini pas waktu PU itu input itu 1 kali 24 jam apa 2 kali 24 jam tergantung apa namanya QC yang masuk ya? Di kita maksimal 3 hari. Maksimal ya Pak ya. Maksimal Biasanya 3 hari. sehari sudah selesai. Hmm. Oke, siap Kak, siap. Oh ya Kak, sama satu Pak, maaf sama satu lagi terkait foto produk nih. Foto produknya di standarnya di LPPWHI itu kan foto produk dalam kemasan sama nama produk ya. Jadi 3 ya. Pak Ali coba buka Nah, di slide sehati Pak Ali. nah, Di sini ada contoh terbaik dan foto produk sehati Pak Ardiansyah. Silakan bisa dipelajari. oh
Berarti kalau bisa standarnya kita itu ya Pak ya, untuk kompetensinya ya, SOP-nya istilahnya ya. Ya, jadi intinya sih apa yang sudah apa namanya diberikan contoh di sini diikuti aja Pak. Itu sudah Hmm. standar terbaik yang kita bisa berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Jadi itu sudah melalui proses juga untuk melihat parameternya. Oh, siap. Ya, Terima kasih Pak. ya, baik. Oke, baik. Uh, ya, monggo silakan Pak Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali, Mbak Jen, Ya, saya mau nanya Mbak, Mas, ya untuk data QC itu ada yang data return. Itu maksudnya gimana ya Mas, Mbak? Mohon dibantu. ya kalau data return itu berarti ada data yang dikembalikan Pak, yang tidak sesuai standar untuk diperbaiki Pak. Tapi sebelumnya juga sudah saya perbaiki Mas. Oke, sudah diperbaiki berarti masih ada yang kurang tuh Pak. Oh begitu, itu yang diperbaiki yang strip-strip itu ya Mas? Iya, betul. Oh gitu. Makanya Iya, saya perbaikin kok belum berubah statusnya gitu, masih return, return gitu. iya. Jadi jangan lupa diselesaikan perbaikannya ya Pak ya. Oke, baik, siap. Ada lagi Iya Pak? Mas, makasih Mas. Ya makasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Monggo silakan Pak Safrizal. Ya, Assalamualaikum Pak Ali. Makasih sebelumnya. Waalaikumsalam Pak Safrizal. Pak Ali, saya mau nanya nih, kemarin ada mitra pendamping saya yang mau langsung join ke Swakarta ya Pak Ali. Ya, Kemudian ketika saya kasih kode referral untuk membayar, itu belum bisa karena ada notifikasi apa gitu ya. Apakah memang untuk yang untuk sistem sekarang itu nggak bisa langsung gabung ke Swakarta atau gimana Pak? iya Pak. Kalau untuk yang Mitra Swakarta itu memang sekarang lebih ketat sih Pak. Jadi harus memenuhi standar dulu Pak. Standar. Oh, Ya, berarti berarti belum bisa langsung melakukan iya. pembayaran, Pak ya? Iya, jadi harus melewati proses yang ada di sini dulu. Oh, yang kemarin itu seperti melakukan 20 sertifikat halal, kemudian 30 Ya, QC gitu kan? Iya. betul. Jadi karena begini Pak, kita pengen apa namanya sama-sama untuk belajar memahami prosesnya sih Pak. Gitu. Jadi Oke, mungkin oke. lebih ditekankan saat ini adalah fokusnya bagaimana bisa mengajukan dan pengajuannya itu sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan melalui proses QC di sertifikasi halal.id dan tentunya kita berharap fokusnya ke sertifikat halal yang terbit ya Pak ya. Nah, Oke. karena kalau sudah prosesnya sudah sampai sertifikat halal terbit, bahkan mungkin sampai ke 30, itu kayaknya sudah no worries tuh udah lancar-lancar aja. Karena jangan sampai nanti proses yang ditemukan, karena kalau sudah langsung berhadapan dengan pelaku usaha, apalagi langsung ke komunitas tanpa melalui proses itu, nanti pasti akan ada kebingungan gitu. Oke, oke. Satu Gitu. lagi Pak Ali, Siapa? itu yang di dashboard itu kan ada jumlah sertifikat halal yang diterbitkan deh, kiri Iya. atas itu Pak ya. Mm-mm. Itu jumlah sertifikat halal yang diterbitkan semenjak jadi P3H atau mulai ketika gabung Swakarta, Pak? Semenjak jadi ini Pak, semenjak jadi P3H Pak. Nanti kan bisa diinput kalau untuk proses. Oh, berarti soalnya kan saya kemarin ada gap ya, Pak ya. Kalau di dashboard saya masih 9 gitu, Pak ya. Padahal saya sudah menyelesaikan sekitar 15 ya. Berarti ini belum di refresh ya, atau belum di input ya, Pak ya? Iya, Ya, jadi betul Pak. gini Pak Saprizal, untuk Ya, Bu. data ini hitungannya per November Pak. Oh, Oh, per November, bukan per gabung jadi P3H, Bu. November Pak. Oh, saya kirain per gabung di setelah
terregistrasi jadi P3H, Bu. Kan November, saya Pak. Karena sistemnya jadinya November, Pak. November berarti, oh gitu ya. Oke, oke. Makasih, Bu. Ya, itu Pak Safrizal. Jadi per November ya Pak ya? Bukan tergabung jadi Ya, P3H ya, jadi Pak ya. ya betul. Karena sistemnya baru di-up. Jadi sinkronisasi datanya, nah baru bisa dilakukan di November. Dari Per November. November, per November itu per tanggal 1 November, Pak. Iya, Oke, baik. Makasih Pak Ali. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Zulkarnaini. Halo. Halo. Halo Pak. Ya, Pak, mohon maaf pakai baju dulu Pak. Pakai baju dulu. Sebenarnya saya enggak nanya, saya enggak resen. Tapi selanjut udah dikasih kesempatan, saya mau nanya juga. Ya Pak. Kalau pakai baju lebih ganteng. Apa tadi ya? Ini kalau pengalaman yang terakhir saya itu ngajukan SH untuk PU atas nama misalnya Martini kalau nggak salah namanya itu apa Sanjoyo apa nama kawan kau sekolah tuh Anton Sanjoyo. NIP-nya itu udah saya urus, tetapi di aplikasi Swakartanya minta di apa maksudnya di pihak ketiga kan, maksudnya minta dibayarkan gitu. Jadi mungkin kalau tanggapan saya sementara mungkin itu apa gangguan jaringan. Nah, mungkin itu. Tapi kalau memang seperti itu terus, mohon pencerahan lah dari kawan-kawan LP3H. Cuma itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zulkarnain. Yang pertama mau saya konfirmasi dulu tadi atas nama Pak Anton Sanjoyo ini sudah di-input. Iya. Sudah di-input datanya. Iya. Di-input di sertifikasi halal atau di si halal, Pak? Pertama di si halal, kemudian masuk ke ptsp.go.id, dia kan di Swakarta maksudnya. Oke, sertifikasi halal maksudnya Pak ya? Ya. Oke. Terus setelah ini finish, lalu kemudian masuk ke Swakarta. Masuk ke Swakarta. Ya? Ya. Lalu saya lihat di apa quality control kan? QC. QC ya. Itu dia minta di pihak ketiga kan, artinya minta dibayar. Apanya mau dibayar saya pikir, padahal itu kan NIB-nya udah jadi. Nah, itu. Oke, iya. Oke, berarti ini Pak, waktu input di sertifikasi halal.id, Bapak itu mengarahkan PU untuk pilih pembuatan jasa NIB. Enggak ada. NIB-nya nggak diinput Pak waktu screening? Waktu screening NIB diinput. Itulah anehnya kok. Aku pikir minta PU-nya atas nama siapa Pak? Anton Sanjoyo. Bentar saya cek dulu. Ya. Ya. Oke. Ini Pak, maksudnya ada kesalahan KBLI Pak. Kalau KBLI, perasaan saya enggak mungkin salah karena gorengan enggak masuk makanan, artinya enggak masuk kedai makanan kan. Nah kalau gorengan itu kan saya buka di ini salah ini, kok bisa masuk 561 kedai makanan. Gorengan biasanya masuk kedai makanan Pak. Ya. Enggak, kalau gorengan, kalau sudah di Swakarta itu di KBLI itu 106, 104 industri tepung dan campuran dan adonan tepung. Dia kan jualnya pisang goreng, bukan makanan. Makanan memang, tapi pisang goreng, bukan kedai makanan. Pak Zulkarnaini, ya. Ini kan sudah diarahkan si admin untuk lebih detailnya.
Bapak sudah coba hubungi admin belum? PIC terkait yang Belum, ada belum. di tulisan. Ya, silahkan dicoba Pak hubungi admin Pak untuk konfirmasi. Terima kasih Oh, ya, jawaban. makasih. Sama-sama. Oke, baik. Ya, ya nanti Pak Zulkarnain langsung aja ya menghubungi admin. Ya, makasih. Siap, sama-sama Pak. Monggo silakan Pak Pian Septian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nggak open kamera ya, gitu. Ya, Yang pertama, saya kemarin kan sering merhatikan di grup ya, walaupun memang di grup juga tidak banyak komentar. Cuman di grup itu ada yang bertanya terkait perbedaan pendapat terkait urusan verbal. Ada yang menyebutkan verbal itu wajib, harus ke lapangan karena terlampir di dalam sebuah undang-undang. Ada juga yang berpendapat kan gitu verbal itu tidak harus kan gitu ya, tidak harus ke lapangan karena misal di dalam sebuah provinsi tapi beda kota, apakah memang itu harus wajib yang sifatnya apa namanya ke lapangan. Nah, mungkin untuk pertanyaan awal itu dulu palinglah gitu. Jadi, apakah standar yang dibenarkan itu seperti apa gitu? Terima kasih. oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Pian Septian. Pak Pian Septian, kalau pertama kali masuk itu kan ada fakta integritas ya, Pak. Betul, betul, betul. Nah, salah satu poin fakta integritas itu ada nggak yang mewajibkan untuk ke pelaku usaha, Pak? Ada memang di salah satu integritas itu adalah apa namanya P3H itu memang harus mendatangi lokasi ya gitu. Ya, betul. Untuk mendatangi lokasi seperti itu gitu. Nah, Ya, apakah berarti kan apakah ketika satu provinsi yang memang saya kan kebetulan di Jawa Barat Pak ya gitu Jawa ya, Barat. Artinya sebuah wilayah yang mungkin cukup besar dan luas Pak ya gitu. ya, betul. Artinya berarti ketika saya lokasi di Bandung, lantas misalkan ada di Cirebon, Sukabumi, Bogor, misalkan kan gitu, ada PU yang mengajukan, lantas terkait masalah verbal saya tidak sanggup untuk mendatangi langsung. Nah, itu bagaimana berarti Ya, di sisi lain di integritas itu harus katakanlah harus mendatangi kan gitu ya, di sisi lain betul. ada ketidaksanggupan dari sisi sayanya itu bagaimana tuh Ya, penyelesaiannya gitu. baik Pak. Ini mungkin apa namanya pada umumnya ya. Jadi yang pertama kan tadi di fakta integritas kalau kita sudah oke, nah berarti itu memang sesuatu yang harus kita ini apa namanya ikuti begitu. Termasuk di dalamnya adalah harus melakukan kunjungan ke pelaku usaha karena nanti pada akhirnya itu dari BPJPH akan melakukan cross check Pak. Nah, jadi cross checknya yang kita nggak tahu kapan mereka akan melakukan bahwa data pelaku usaha ini dengan pendamping ini itu benar-benar melakukan proses verifikasi lapangan. Oke, itu yang pertama yang perlu mungkin di apa namanya diketahui. Jadi kalau tadi Pak Pian Septian tanya bagaimana sebaiknya, ya sebaiknya memang harus pergi ketemu dengan para pelaku usaha gitu untuk melakukan eval di lapangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pian Septian, di kita kan selalu menghimbau bahwa untuk memulai dengan pelaku usaha itu jangan dimulai dengan sesuatu yang sangat besar cakupannya. Oke, karena kita satu provinsi, maka kita pengen menguasai satu Jawa Barat gitu. Nah, jadi ini yang mungkin seringkali terjadi kesalahan gitu. Meskipun ini bisa dijangkau secara internet. Jadi kita mau kemanapun di seluruh wilayah Jawa Barat, misalkan kan sangat mudah sekali. Tinggal kita kirimkan kode referral, mereka daftar, selesai barang itu kan. Nah, tetapi sebenarnya ada langkah yang lebih sederhana yang biasanya di awal kita juga sudah sampaikan dan itu memang stepnya kita anjurkan ke situ. Jadi kita mulai dari lingkup terkecil dulu. Jadi kita mulai dari RT-nya kita mulai dari RW, lalu kemudian kita mulai ke kelurahan, lalu kita naik kalau sudah rasanya kelurahan ini sudah cukup, lalu kita naik ke kecamatan. Gitu ya, kalau memang secara penguasaan medan kita sudah hafal ke kecamatan lain.
Nah, baru tingkatannya ke kabupaten lalu ke provinsi. Nah, hal ini yang kadang terlupakan. Jadi saran kami karena memang itu ada sebuah kewajiban harus ketemu dengan para pelaku usaha, maka saran kami mulai dari lingkup terkecilnya dulu, Pak. Gitu, mulai dari lingkup terkecilnya dulu, ya yang apa namanya yang berada paling dekat dengan Bapak. Makanya kalau Bapak lihat itu kan kita lengkapi Bapak di atribut juga itu dengan adanya spanduk, kartu pengenal gitu ya, yang itu sudah langsung mengarah kepada ini juga Pak, mengarah kepada wilayahnya Bapak di mana kelurahannya bahkan. Nah, bahkan kalau ini lebih bagusnya di apa namanya dipasang di spanduk sehingga mengarah ke situ dulu. Jadi mulainya dari situ dulu aja. Gitu. Mulainya dari situ dulu aja yang nanti kalau sudah mulai membesar, nah baru karena kan Bapak harus menjangkau wilayah lain satu butuh biaya transport. Nah, kalau Bapak sudah sejak awal gitu ya untuk kemudian langsung ke pelaku usaha yang wilayahnya jauh dan berbeda itu kan sementara belum ada yang terbit misalkan gitu ya atau satu dua terbit habis di ongkos Pak gitu jadi ya startnya mulai dari yang bawah gitu. Nah sekarang jadi pertanyaan juga gitu bagaimana kalau sudah terlanjur begitu ya. Ya sudah terlanjur begitu, ini sudah ada di mana-mana, pelaku usahanya sudah nyebar kemana-mana. Ya kalau saya yang pertama, kalau sudah diajukan, yaitu Bapak harus mengatur waktu untuk bisa berkunjung kepada pelaku usaha tersebut. Gitu. Karena itu tadi Pak, BPJPH ini kan kita belum tahu ya nanti proses verifikasi cross check lapangannya seperti apa gitu. Nah, dikhawatirkan kan nanti ada temuan-temuan. Nah, sebaiknya sudah diprotek lebih dahulu. Gitu Pak Pian. Oke Pak, baik. Berarti artinya ketika verbalnya tidak harus proses verbal itu berarti harus ke lapangan, berarti ya mengecek secara langsung. Adapun verbal tidak ke lapangan itu tidak dibenarkan dan wajibnya harus ke lapangan begitu Pak ya. Artinya ketika ada proses verbal yang tidak ke lapangan itu ada sebuah proses bisa dikatakan ekstrimnya itu proses kecurangan mungkin Pak ya atau gimana Pak? Ya, kita sebenarnya secara regulasi kalau dari kami sih mengikuti regulasi dari BPJPH saja Pak. Gitu, satu. Nah, jadi yang kedua ya kita mengikuti proses yang ada. Nah, sehingga kita bisa mungkin mulai saat ini kalau sudah terlanjur ya mungkin coba dirapikan lagi data-datanya. Data-data pelaku usaha mulai dipakaikan skema ring 1, ring 2, ring 3 dari wilayah sampai kota. Itu sih Pak ya. Itu dong, habis itu. Oke, berarti secara kalaupun misalkan ini yang sudah terlanjur Pak ya, karena kan mungkin ada luar kota dan sebagainya berbagai lah hal yang memang tidak memungkinkan untuk ke lokasi. Ya. Artinya ketika terlanjur sudah diajukan, kalau berbicara sah mah mungkin tetap sah, oke mungkin Pak ya, hanya mungkin secara regulasi tidak sesuai. Ya, lewat. Iya, sebenarnya kalau dibilang sah itu kan sudah melalui proses ya. Artinya sebenarnya BPJPH itu sudah percaya kepada Bapak Ibu bahwa itu sudah dilakukan verbal lapangan. Oh, oke. Gitu. Artinya itu sudah dipercaya lah. Gitu. Assalamualaikum. BPJPH kan. Ya, Nah, ya. saya coba mengantisipasi aja karena ya bisa jadi kan semakin ke sini semakin banyak regulasi juga semakin ketat, peraturan juga semakin ketat. Ya, ya, ya. Nah, nanti jika ada ketemuan-ketemuan kan mungkin ada sanksi atau apa yang ya kita harap juga nggak kena ya. Makanya kita persiapkan Bapak Ibu itu sejak awal secara regulasi memang kita sudah bekali juga begitu ke Bapak Ibu sekalian. Oke, ya. Itu sih Pak. Oke Pak, sementara untuk awal pertemuan itu cukup pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pian. Ya, monggo selanjutnya Pak Sunardi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Palu. Oh, siap Pak. Salam Pak. Ini apa Bapak?
ada PU saya kan mengajukan lewat aplikasi halal.id kan. Iya. Ya, beliau itu kan apa namanya usaha kedai makanan. Jadi di KBLI 56013 ketika kemudian selesai verbal dia masuk di PTSP si halal untuk diajukan. Jadi dalam penginputan KBLI itu di PTSP si halal dia terkonfirmasi sesuai catatan biru ya, tulisan biru dan tulisan merah, ingatkan. Namun di Swakarta itu meminta KBLI baru, tambahan KBLI di tentang apa serial apa serial, mungkin kalau yang bisa dibuka di situ nama Sunarni itu ada pengembalian yang untuk menambah KBLI. Nah, saya konfirmasikan ke PU-nya, di situ sudah sesuai Pak. Ya saya nambah di KBLI-nya tambah gitu. Jadi mohon penjelasannya itu. Kemudian kalau misalnya ada kasusnya, ada perbaikan begitu, kami menginputnya itu lewat sertifikasi.id atau di mana perbaikannya? Atau lewat tes spesial? Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Sunardi. Ya, baik. Terima kasih Pak Sunardi. Pak Sunardi, kalau untuk masalah NIB, Pak Sunardi nanti Pak Sunardi bisa jauh lebih dalam lagi ngobrolnya dengan ini ya PIC dari NIB begitu ya. Jadi nanti proses perubahannya dari mana ke mana gitu ya. Tapi kalau perubahan NIB sudah pasti perubahannya nanti melalui oss.go.id. Hanya kalau untuk lebih detailnya Pak Sunardi, nanti bisa Pak Sunardi langsung ini, langsung kontak nanti untuk PIC izin NIB dan KBLI, termasuk proses pembuatan NIB dan perubahan KBLI. Nah ini sama Pak Wawan ya. Dan maksud saya begini Pak, di PU-nya itu menginput sesuai apa kegiatannya itu tidak ada peringatan bahwa tidak sesuai, sudah sesuai begitu. Sudah sesuai dengan KBLI-nya yang diajukan. Nah, di Swakartanya, di data saya di Swakarta itu ada di QC-nya muncul untuk menambah KBLI. Nah, jadi maksudnya di PU-nya kenapa harus nambah KBLI? Karena sudah sesuai di waktu pengajuan di PTSP halal. Itu Pak maksudnya Pak. Ya, terima kasih. Ya, oke baik Pak. Baik Pak Sunardi, mungkin ada baiknya langsung konsultasi ya ke ininya karena mungkin ada arahan-arahan sehingga nanti di kemudian hari Pak Sunardi dan dampingannya PU-nya nanti tidak mengalami kesulitan. Gitu. Saran kami begitu ya Pak. Nanti langsung kontak aja nanti insya Allah langsung direspon Bapak. Oke. Ya, baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya ada Pak Herian, monggo silakan Pak Herian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Bas, kita tidak nyalakan kamera Pak ya. Siap. Pak, ini mungkin di luar tema nih. Saya sudah mendaftar sejak awal untuk Swakarta ID ini. Oke. Sudah sampai ini apa namanya registrasi, terus tempo hari ada kendala gitu. Begitu ini belum sampai selesai, mau login itu nggak bisa.
Begitu di reset passwordnya juga udah karena kelamaan kan, sering nyoba-nyoba jadi lupa. Begitu mau daftar ulang, ya keterangan di sana kan katanya udah nomor ID-nya kan udah terpakai gitu kan. Bisa Oke. dibantu cek Pak, Pak Pas, sudah terdaftarkah atau gimana itu untuk Ya. suara ID? Jadi belum, kalau waktu masih free test kemarin bisa yang masih pakai kode apa namanya passwordnya yang dari Swakarta sendiri kan satu-satu itu kan. Nah ini udah dari 1 Desember kemarin Oke, udah baik. daftar sampai sekarang nggak bisa buka jadi terhambat juga gitu. Oke, baik, siap, Pak. Mungkin kalau bukan 1 Desember kali ya, Pak, karena baru besok satu Nggak, Desember. 3 Desember kali. Yang Oh, pokoknya kan oh, kita Desember. free 3 Desember malah. Ini Desember masih belum November, mulai, Pak. Pak. Ini baru November, belum habis November. November. Ini maaf. Ya Ya, baik, November. baik, Pak. Ya, jadi begini, Pak Herian. Yang pertama, Pak Herian, kalau Pak Herian input lagi, terus di situ ada keterangan bahwa sudah pernah punya akun, memang sudah, kan Bapak sudah pernah login, kan? Oke. Pernah registrasi, belum Ya, sempat login kayak ini kan, dashboardnya belum bisa kebuka gitu. ya, betul. Nah, jadi itu sudah ada tulisan begitu, sudah pernah digunakan. Nah, berarti Bapak sudah pernah tuh melakukan registrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak perlu melakukan karena biasanya setelah registrasi itu ada informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan itu segera cek email. Nah, jadi Bapak mohon nanti bisa cek emailnya karena username dan password itu dikirimkan ke emailnya Bapak. Nah, jadi ini juga mungkin jadi perhatian, mohon emailnya dipastikan benar-benar ya bahwa itu emailnya dan email aktif. Karena kalau enggak pasti kesulitan lagi nanti di kemudian hari. Bapak tinggal cek email. Yang kedua, setelah mendapatkan emailnya segera lakukan konfirmasi. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik konfirmasi yang ada pada emailnya. Karena kalau tidak melakukan konfirmasi dalam 1 kali 24 jam, nah itu jadi inaktif Pak linknya. Nah, jadi tidak bisa digunakan. Nanti akan ada muncul keterangan kalau mau aktif silakan menghubungi admin. Nah, untuk apa? Untuk diaktifkan kembali. Nah, jadi harus kita lakukan secara manual karena kalau konfirmasi seperti email kayak begitu tuh memang tidak bisa dianggap dalam tanda kutip dilama-lamain ya. Begitu langsung daftar, langsung cek email, langsung konfirmasi, langsung buka. Begitu ya. Jadi nggak pakai lama gitu. Karena kalau sudah lewat lagi, nah bisa langsung inaktif lagi tuh. Nah, kan kalau inaktif lagi berarti Bapak sudah buang waktu berapa lama tuh untuk proses aktivasi lagi kan? Wah, begitu sudah aktif, sudah gunakan username dan password dan itu pasti digunakan, gitu ya, sudah pasti bisa, gitu ya. Langsung segera saat itu juga langsung lakukan basic training. Nah, karena waktu basic training itu nggak lama, cuma 15 hari. Nah, kalau nggak dilakukan dalam waktu 15 hari, inaktif lagi. Nah, ini lagi prosesnya lama gitu. Jadi kami menyarankan seperti itu. Begitu Pak Herian, nanti setelah dari meeting ini silakan dulu emailnya gitu Pak ya. Emailnya ya. Ya. Terima kasih Pak Bas atas informasinya. Sama-sama Pak Herian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ruli. Ya, salam kenal Mas Ali. Saya salam tahu kenal namanya aja nih, Mas Fas. Kalau ada Mbak Jen, terima kasih waktunya yang udah ini ke saya, yang udah diberikan kepada saya. Siap. Cuma satu, Mas Ali, yang mau saya tanyain mengenai grup WhatsApp yang ada di ini ya, di WA ya. Yang calon mitra itu, Mas Ali. Iya.
ini kalau saya simak, saya perhatiin ya, itu kan untuk calon mitra ya, mitra di wilayah di provinsi. Iya. Itu apakah pihak EWI melakukan seleksi, Pak? Bukan cuma sekedar persyaratan, tapi juga melakukan seleksi kepada calon-calon peserta yang bisa bergabung. Satu itu. Yang kedua, karena saya perhatikan nih, Mas Ali, ternyata di situ banyak teman-teman P3H yang masih baru, artinya dia baru bergabung nih, ngerti jangankan buka PTSP halal, buka Swakarta atau sertifikasi halal.id aja mereka masih banyak yang nggak paham. Itu Mas Ali, mohon penjelasan. Mereka kan lain dalam balis teras dah, betul. Ya, itu aja. Terima kasih Mas Ali. Iya, baik. Terima kasih Pak Ruli. Ya, kalau untuk proses seleksi mitra di setiap provinsi itu pasti dilakukan Pak Ruli. Jadi sekarang memang masih masuk namanya juga calon begitu ya. Nah, jadi memang ada proses seleksi. Nah, mungkin untuk lebih detailnya terkait dengan calon mitra, Mas Mufasir. Mas Fas. Jadi perlu ada seleksi begitu untuk yang masuk ke calon mitra, Mas. Ya. Di unmute dulu, Mas. Ya, baik. Betul, Mas Ali. Jadi memang ada seleksi terkait dengan mitra ya, Mas ya. Jadi kita memang sedang proses ya, proses seleksi terkait dengan nanti siapa aja yang akan menjadi mitra ya, mitra LP3HEWI di tiap provinsi, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang berkenan gitu ya, yang ingin jadi mitra, silakan aja bisa langsung daftar gitu. Nah, sedangkan informasi lengkapnya insya Allah sudah kami kirimkan ya Bapak dan Ibu di grup ya, di Japri juga ada saya rasa ya, mungkin belum kebuka aja. Nah, detailnya nanti terkait dengan syarat langsung diklik aja link pendaftarannya gitu ya. Nah, tentu semuanya itu harus dengan akun swakarta.id Bapak dan Ibu. Nggak bisa kalau tanpa itu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya yang ditampilkan oleh Mas Ali dari tadi itu kalau bukan bisa dibilang lagi ya, bisa bisa sangat kita bilang fasilitas yang sudah disediakan oleh EWI itu sangat canggih sekali Bapak dan Ibu. Ya, mau apa ya? Mau terkait dengan surat permohonan ada semuanya ya di dashboard ada. Mau tahu terkait dengan standar kualitas foto yang sesuai ya dengan BPJPH itu seperti apa sudah ada semuanya di dashboard gitu ya. Terus apalagi mau slide untuk sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait dengan fasilitas sehati ada, tinggal digunakan aja gitu ya. Nah, sampai Bapak dan Ibu punya tools ya untuk merekrut ya, untuk memiliki tim ya, tim P3H juga. Entah itu Bapak dan Ibu akan mengembangkan nanti di tiap provinsi silakan. Itu semuanya sudah ada toolsnya gitu ya. Bahkan dari sisi kualitas data juga itu sangat kita kontrol sekali Bapak dan Ibu. Ya, kalau tadi saya lihat itu pertanyaannya banyak sekali terkait dengan quality control ya Mas Ali ya, kalau nggak salah ya. QC gitu ya. Bagus itu Bapak dan Ibu. Menarik gitu ya. Kenapa? Ya karena banyak pengajuan itu yang bisa kita katakan asal-asalan kualitas datanya, fotonya tidak sesuai, gitu ya, bahan-bahannya tidak lengkap, gitu ya, jauh lah dari kata sesuai. Nah, kalau sudah seperti itu, ya gimana mau disetujui sama komite fatwa dalam waktu cepat, gitu ya, sebulan aja syukur, gitu ya, bahkan ada yang sampai 3 bulan. Kenapa? Balik lagi ke kualitas data. Nah, kualitas data itu bisa kita kontrol bareng-bareng Bapak dan Ibu. Makanya jangan langsung ke sertifikasi makanya jangan langsung ke si halal, lewat dulu sertifikasi halal.id ya, ikuti dulu karena di situ ada kurasi data. Maka nanti kalau misalnya ada pengembalian ya akan ada notif juga ke Bapak dan Ibu di akun ya. Silakan dicek aja. Nanti kalau apa foto gitu kurang sesuai diperbaiki, disesuaikan ya. Karena penyesuaian juga sudah sesuai dengan
keterangan ya, tidak hanya sekedar apa ya, semerta-merta dikembalikan lah ya, gitu Bapak dan Ibu. Untuk seleksi nanti akan kami apa namanya segerakan informasinya kepada Bapak dan Ibu. Silakan ya, ini ada peluang baik, peluang bagus gitu ya. Kalau tidak Bapak dan Ibu ambil, ya sayang ya Bapak dan Ibu ya. Maka dari itu kalau memang berminat silakan diikuti. Ya, daftar aja, informasi sudah kami sering sampaikan di grup, di Japri juga ada, ya jangan sampai terlewatkan ya. Tentu semuanya menggunakan dashboard ya Bapak dan Ibu, swakarta.id. Kalau masih ada yang bertanya-tanya swakarta.id itu apa Mas? Jangan ragu-ragu, langsung daftar aja. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak langsung daftar, ya Bapak dan Ibu tidak akan apa ya, tidak akan bisa ikuti kita gitu ya, bisa paham betul terkait dengan sistem yang sudah kita bentuk seperti ini, yang tentu ini akan memudahkan Bapak dan Ibu tentunya ya dalam urusan halal ini. Gitu, mungkin selanjutnya ya. Ini saya mau menyampaikan terkait dengan kontes nih Bapak dan Ibu ya. Kita ada kontes. Alhamdulillah kontes yang November sudah berjalan dengan baik, luar biasa sekali antusiasnya. Kalau nggak salah ada sekitar hampir 80 kontestan Bapak dan Ibu ya yang mengikuti. Ya kan? Nah, nanti tinggal ditunggu aja pengumuman jawaranya siapa yang akan mendapatkan jawara gitu ya di periode November. Nah, di Desember ini tentu kita akan buka lagi ya, ada sebentar saya tampilkan dulu ya slide-nya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu kita bahas kontes sebentar ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi. Oke, sudah kelihatan ya Mas Ali ya? Siap, sudah Mas Mas. Sudah ya? Nah, ini kontes Bapak dan Ibu ya untuk periode yang November gitu ya. Nanti silakan jika berkenan jangan ragu-ragu langsung daftar aja ya. Di sini sudah ada link registrasinya. Ya, nanti langsung aja ke bit.ly/rekkontes P3HEU ya. Untuk periode Desember ini ya Bapak dan Ibu itu nanti untuk perekrutan di batch 11 dan juga batch 12 Bapak dan Ibu ya. Batch 11 itu nanti kita buka di tanggal 1 Desember ya kan. Nanti insya Allah tutup di tanggal 6 ya Bapak dan Ibu ya, 1 hari sebelum hari briefing. Nah, briefing ini sudah tutup pastinya pendaftaran untuk P3H yang baru ya yang akan kita rekrut ya. Nanti selesai nanti di 11 Desember ya, diklat kemudian ujiannya juga ya. Nah, di situ Bapak dan Ibu bisa pastikan juga jangan sampai calon P3H kita yang akan menjadi tim kita itu hanya sekedar mendaftar aja ya, tidak menyelesaikan diklat, tidak menyelesaikan ujian gitu ya. Nah, itu silakan nanti bisa dipantau aja. Kita mantau gimana, Mas? Nah, itu balik lagi ke akun swakarta.id-nya Bapak dan Ibu. Semuanya ada di situ. Laporan kerjanya ada. Siapa yang sudah Bapak dan Ibu rekrut, namanya muncul nanti di situ. Ya, nanti ditampilkan sama Mas Ali setelah ini. Gitu ya. Nah, ada 2 batch ya. Batch 12 itu nanti akan dibuka di 15 Desember ya. Tutup nanti di 16 Desember ya, 1 hari sebelum hari briefing ya, briefing nanti tanggal 21 Desember gitu ya. Nah, diklatnya dan ujian nanti selesai di tanggal 25 Desember. Sama, silakan dipastikan aja kalau ada yang mendaftar ke Bapak dan Ibu ya menggunakan referralnya Bapak dan Ibu ya, katakanlah ada 100. Kalau bisa 100-nya itu semuanya jadi P3H. Maksudnya gimana, Mas? Semuanya jadi P3H ya. Jadi banyak ya, Bapak dan Ibu, banyak calon P3H itu hanya sekedar mendaftar di platform p3h.id aja. Nah, sedangkan setelah itu kan ada proses. Proses pendaftaran berikutnya ada di ptsp.halal.go.id buat akun, ya kan? Nanti ambil diklat di LMS Grid Edu, nanti menyelesaikan diklatnya, ujiannya juga di situ, nanti dapat sertifikat, nah barulah dikatakan resmi jadi P3H. Ya, nah kalau bisa 100 yang mendaftar ke Bapak dan Ibu, 100 orangnya itu ya jadi P3H gitu ya. Karena kenapa? Karena itulah yang nantinya akan dihitung
ya untuk penentuan jawara kontes gitu ya. Silakan dicatat aja kalau perlu di screenshot ya sebagai pengingat juga biar nanti penyusunan strateginya Bapak dan Ibu biar lebih matang lagi gitu ya. Ada batch 11 dan juga ada batch 12 untuk yang periode Desember Bapak dan Ibu. Oke. Nah ini syarat kontes ya nanti bisa bisa kita bahas lebih lanjut ya karena nanti kontestan itu akan ada pertemuan rutin ya Bapak dan Ibu tiap minggu silakan nanti bisa dihadiri bagi yang menjadi kontestan ya dan catatan pentingnya untuk para kontestan adalah wajib membina P3H yang direkrut untuk menyelesaikan diklat dan ujian P3H ya ini perlu sekali dipantau Bapak dan Ibu ya kenapa bisa jadi mereka bingung gitu ya bisa jadi mereka bingung mau nanya ke siapa juga nggak tahu gitu ya. Nah, di situ ada Bapak dan Ibu sebagai rekruternya ya. Maka posisi Bapak dan Ibu di situ wajib membina P3H yang sudah direkrut gitu ya. Kemudian wajib menggunakan P3H, wajib membimbing P3H untuk menggunakan platform swakarta.id ya. Jadi kalau sudah selesai menjadi P3H ya selanjutnya Bapak dan Ibu bisa arahkan mereka untuk daftar akun ya di swakarta.id. Oke, nah ini terkait dengan perhitungan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ya minimal yang Bapak dan Ibu rekrut itu minimal 50 baru masuk ke perhitungan jawara kontes gitu ya. Ini minimal. Kalau di bawah 50 kehitung nggak Mas? Nggak masuk perhitungan gitu ya. Terus kalau 50 udah pasti jawara? Oh, belum tentu gitu ya. Karena yang lainnya bisa jadi 100, bisa jadi 500 gitu ya. Maka kalau bisa agar menjadi jawara sesuai yang Bapak dan Ibu inginkan di kontes ini, ya sebanyak-banyaknya melakukan perekrutan P3H, gitu ya. Oke, itu terkait dengan kontes. Sebelum kita lanjut dulu ke Mas Ali, ada pertanyaan dulu silakan Bapak dan Ibu terkait dengan kontes. Di chat ada Mas Fas. Oke, di chat. Iya. Apakah boleh merekrut dari luar? Nah, ini juga bagus ini ya. Bisa dibuka aja. Siapa ini yang nanya? Siapa yang bisa? Ini, nah dari Ibu Silvi Asri Pandari, rekrut P3H Oke, 10 ini juga daerah ya Mas. perlu. Oke, perlu jelas ya mungkin ya, Ibu. Maksudnya rekrut dari luar itu apa, gitu ya? Kalau dia sudah menjadi P3H, ya tentu nggak bisa, gitu ya. Yang kita rekrut ini adalah yang betul fresh, gitu ya, belum menjadi P3H di LP3H manapun, gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi LP3H bisa nggak, Mas? Nggak bisa, gitu ya. Karena ini memang khusus fasilitas seperti platform swakarta.id, akun ya, yang Bapak dan Ibu punya juga, itu khusus untuk P3H MWI aja. Di luar P3H MWI nggak bisa menggunakan ini. Gitu ya, mungkin itu. Ada lagi nggak, Mas Ali? Ya, ada lagi. Kalau dia rekrut bulan November, tapi lulus baru 2, nah sisanya ini kalau yang belum lulus bisa diikutkan Desember nggak? Kalau sisanya itu tidak selesai di November dan selesai di Desember, maka kehitungnya di bulan November ya Bapak dan Ibu, bukan masuk ke Desember. Gitu ya. Jadi yang jadi bahan acuan itu adalah ketika mereka melakukan pendaftaran di p3h.id gitu ya. Sebentar, saya coba tampilkan dulu. Sebetulnya seperti apa alur rekrutmennya kita itu ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa apa namanya dipraktekkan juga nanti di platform ya Bapak dan Ibu. Mas Fas, sebentar Mas Fas, saya potong Mas Fas. Ya, silakan Pak. Ini saya ada yang calon P3H. Dia sudah daftar di kemarin kan dia pakai referral saya. Kebetulan masih orang Bogor juga. Terus juga dia sudah mendaftar di PTSP juga. Sudah ada ini arahan. Terus akhirnya dia daftar juga di PTSP. Nah, cuma masalahnya dia lupa password sama password masuknya Pak itu Mas Pas. Jadi piye? Oke. Ya, yang mungkin udah nggak umum lagi ya, Bapak dan Ibu juga sudah pasti tahu ketika daftar di Si Halal, di ptsp.halal.go.id itu adalah mengunci NIK. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Kalau
Yang bersangkutan itu sudah isi data, NIK-nya sudah diisi, lembaganya sudah dipilih juga Edukasi Wakaf Indonesia. Tentu nanti bisa kami bantu Pak untuk reset password. Iya, iya. Itu Mas Fas yang atas nama Dini, usah di itu saya. Nah, mungkin nanti bisa di cross check dulu Pak ke yang bersangkutan. Sudah sampai isi data belum? Oh, ternyata Sudah, belum. Kalau dia kalau belum sudah Pak, isi data di PTSP. oke, sudah mengisi data ya Pak ya. Sudah Iya, pilih lembaganya juga sudah EWI gitu ya Pak ya. sudah Ewi. Oke, nah kalau sudah Swakarta juga seperti dia itu, sudah daftar. ya Apa kalau dia sudah daftarnya seperti lewat itu referral bisa Pak. Swakarta. Kalau bisa seperti itu, kalau sudah seperti itu bisa, nanti kami bantu risetkan ya dari lembaga. Nanti cukup kirim namanya aja Pak. Namanya siapa? Nama lengkap ya Pak Oke. ya. Nama sesuai yang Ah, tertera di pendaftaran. Nanti dicat aja Pak ke ah. saya. Oke, siap. Nanti saya kirim ke siapa, Mas? Ini Pak ke saya. Oh, ke Mas Bapak dan Fas Ibu. ya. Oke, Jadi siap. kalau Bapak dan Ibu nggak nge-save nomor admin, di akun swakarta.id itu sudah ada nih ya Mas Ya, Fas, Mas Wawan ya kan, Mas Salim, Mbak ya, Hamidah, Mbak siap. Jen. Nah, beda-beda semua ini PIC-nya Bapak dan Ibu. Beda ya. Ya, Mas Fas ternyata oke. registrasi P3H ya. Kemudian Mas Ya, Wawan ya. izin terkait dengan NIB dan juga KBLI ya. Mas Ali terkait dengan pengembangan ya. Kemudian terkait dengan pencairan apa namanya fee gitu ya dan lain halnya yang berkaitan dengan payment. Nah itu nanti Mbak Hamidah ya. Nah terkait dengan sertifikasi halal nanti Mbak Jen. Jadi coba Bapak dan Ibu gini aja. Kalau ada pertanyaan apapun itu, coba di cross check dulu di akun ya. Dicek dulu di akun karena semuanya sudah ada Bapak dan Ibu. Nggak perlu Bapak dan Ibu nungguin gitu ya. Keluar-keluar di grup nanya dan ternyata nggak direspon juga. Nggak direspon itu karena sudah lengkap semuanya ada di dashboard di akun gitu ya. Makanya kalau ada P3HEW yang nggak punya akun itu ya agak repot juga gitu ya. Pilihannya cuma dua sih sekarang Bapak dan Ibu ya. Mau kerja apa Mas Ari? Mau kerja nyaman gitu ya, Ya. atau mau kerja sengsara. Nah, kalau mau kerja nyaman silakan segera daftar ya, daftar akun di swakarta.id. Kalau mau kerja mandiri, mau kerja manual, mau kerja susah ya, ya silakan manual aja. Gitu ya. Ini pilihan Bapak dan Ibu silakan aja ditentukan aja gitu ya, dua pilihan itu. Mungkin begitu ya, Pak Oke. ya. Nanti bisa Siap. di-share aja ke saya namanya siapa, Ya, Pak. siap. Nanti saya ini share namanya Mas Fas. Ya, Ya, ditunggu Pak. oke, makasih Mas Fas. Sama-sama Pak. Ya. Nah ini ya Bapak dan Ibu terkait dengan alur rekrutmen itu seperti apa? Ya. Jadi yang perlu Bapak dan Ibu kirimkan itu sebetulnya kode referral pendaftaran ya p3h.id aja. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan di dashboard itu kan ada 3 referral ya. Nah, pojok kanan itu nanti referral namanya p3h.id dan itu adalah untuk merekrut P3H baru yang nantinya akan menjadi tim Bapak dan Ibu semuanya. Nah, itu tinggal diklik bagikan aja ya, nanti akan kebuka beberapa ini ya, beberapa copywriting ya, ada flyernya juga ya, silakan nanti dipilih aja. Mau yang segmen mahasiswa ya silakan diklik yang mahasiswa. Mau segmen yang pelaku usaha ya silakan diklik yang pelaku usaha ya, bagikan. Ya, nanti tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Di WhatsApp itu nanti seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu nggak perlu buat copywriting lagi, ya, nggak perlu buat Google Form, nggak perlu, ya, semuanya sudah disediakan, sudah perfect lah, gitu ya, tinggal dibagikan aja, ya. Nah, ketika mereka klik, ya, calon P3 hanya Bapak dan Ibu itu klik link yang tadi sudah Bapak dan Ibu kirimkan, maka nanti mereka akan masuk ke tampilan p3h.id. Dan silakan Bapak dan Ibu pastikan bahwasannya calon P3H Bapak dan Ibu itu melakukan registrasi melalui p3h.id dengan menggunakan kode referralnya Bapak dan Ibu. Ya. Tandanya apa? Kalau semisal mereka itu telah menggunakan kode referral saya, Mas, ada di laporan kerjanya Bapak dan Ibu. Nanti dicek, ya. Contoh atas nama siapa? Mas Ali gitu ya. Mas Ali sudah daftar belum? Oh sudah katanya. Nah dicek di laporan kerjanya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti belum daftar. Kalau sudah ada berarti sudah terdaftar gitu ya menggunakan referralnya Bapak dan Ibu. Nah ini ya. Nih maksud saya di laporan kerja itu tadi di sini ya. Laporan kerja kemudian data rekrutmen P3H. Muncul semuanya di sini Bapak dan Ibu ya. Ada nama, ada nomor telepon, ada email, ya kan? Nah silakan ini nanti bisa di
lakukan pembinaan. Mau dibuatkan grup boleh gitu ya, silakan ya. Senyamannya Bapak dan Ibu sebagai rekruter lah gitu ya. Nah, nanti ketika mereka sudah menyelesaikan tahap per tahap ya menjadi P3H ya, Bapak dan Ibu perlu pastikan juga mereka sudah dapat belum sertifikat dari Grade Edu seperti ini. Ya kan? Sudah dapat belum sertifikat dari BPJPH seperti ini? Ya. Jadi kalau dua hal ini belum dapat ya jangan berharap mereka bisa dipastikan jadi P3H yang resmi gitu ya. Karena tanda P3H itu resmi ya tercatat di BPJPH adalah dapat 2 sertifikat ini Bapak dan Ibu. Ya kan? Nah, kalau sudah dapat sertifikat dari BPJPH ya, yang terakhir ada 2 sertifikat artinya, Bapak dan Ibu silakan arahkan P3H yang sudah resmi menjadi P3H itu untuk segera daftar akun di swakarta.id dan juga untuk segera menyelesaikan basic training dalam waktu 15 hari. Batasnya cuma 15 hari Bapak dan Ibu. Kalau nggak selesai gimana Mas? Ya nggak muncul nih, toolsnya nggak ada. Nggak akan muncul toolsnya Bapak dan Ibu. Ya, nah silakan diselesaikan dalam waktu 15 hari. Gitu ya. Oke. Mungkin sebelum saya kembali ke Mas Sali dulu, ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu. Izin Pak Mufasir. Iya, silakan Pak. Saya Vicky, ada yang mau saya tanya nih, melanjutkan yang pembahasan tentang kontes. Saya ada beberapa sudah proses rekrutmen per hari ini, dan ada beberapa juga yang sedang input registrasinya. Itu bisa diikut sertakan untuk kontes di awal Desember nggak Pak ya? Bisa, silakan aja. Daftar Pak ya. Iya, tapi per hari ini Pak. Kan masuk periode Pak. Gimana Pak? Maaf Pak. Kan kalau Bapak rekrut sekarang, itu nggak Ya. masuk periode. Oh gitu, berarti tetap mulainya per awal Desember ya Pak, bukan per hari. Sebentar, saya tanya dulu ke Pak Vicky. Pak Vicky melakukan rekrutmen per hari ini. Memang hari ini bisa daftar Pak? Hari ini saya lagi proses untuk ini dulu sih, registrasinya dulu. Atau belum bisa ya Pak ya? Nggak bisa Pak, karena ditutup Pak. Nggak bisa daftar sekarang Pak. Oh gitu, oke, baik. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu perhatikan di p3h.id itu nggak bisa isi data Pak, karena belum dibuka base-nya. Oke, baik. Yang bisa Pak Vicky maksimalkan adalah mereka yang sebelumnya sudah isi data Pak di p3h.id, tapi belum lanjut buat akun di Si Halal. Nah, itu bisa dimaksimalkan Pak. Kenapa? Itu bisa masuk ke perhitungan jawara nanti Pak. Oke. Banyak kan Pak ya yang belum daftar ke Si Halal, cuma daftar doang di p3h.id kan? Iya, betul Pak. Itu dimaksimalkan aja Pak, masuk itu Pak, masuk perhitungan. Siap. Cuman contoh saya nih Pak Vicky ya, saya kenal Pak Vicky, saya pengen jadi P3H seperti Pak Vicky. Saya baru mau daftar Pak, dari nol Pak, dari nol saya mau daftar. Pak Vicky, saya mau dong ikut jadi P3H.id, jadi P3H. Bapak kirimkan referralnya Pak Vicky, ya saya daftar di P3H.id kan, berarti Pak ya awalnya. Iya, betul Pak. Nggak bisa Pak kalau sekarang, nunggu nanti di 1 Desember baru dibuka lagi. Oke. Tuh. Tapi kalau saya kemarin sudah daftar di p3h.id ketika periodenya dibuka, tapi saya belum selesai daftar di Si Halal, saya bisa lanjutin Pak. Biar kenapa? Biar saya bisa masuk ke perhitungan jawara nanti Pak, di perhitungannya Pak Vicky sebagai kontestan. Baik, terjawab Pak Mufasir. Kalau memaksimalkan yang kemarin bisa, tapi kalau mau daftar baru dari awal nggak bisa Pak. Oke, baik Pak. Untuk lokasi itu bebas ya Pak ya? Kalau ternyata ada di lokasi di Jakarta. Bebas Pak, bebas. Ya, Pak? Justru harapannya dari Bapak dan Ibu bisa membentuk tim ini, setiap provinsi Bapak dan Ibu punya tim. Oke, baik. Berapa provinsi ya Pak ya? 37 atau 38 Pak se-Indonesia. Oke, siap. Itu semuanya kalau bisa ada timnya Pak Vicky Pak. Amin. Ya, tujuannya sebetulnya begini Pak. Kalau ini kan kita semuanya kerjanya by digital ya Pak ya. Betul Pak. Pak Vicky kirimkan referral sertifikasi halal.id lewat WA. Ya. Grup keluarga mungkin itu Pak, atau mungkin grup alumni sekolah lah gitu ya Pak ya. Iya, betul Pak. Ya kan? Pak, kita nggak bisa pastikan Pak bahwasannya informasi itu hanya mandek di situ aja nggak bisa. Itu akan dikirimkan oleh anggota grup yang ada di situ kemana-mana Pak pastinya. Ya kan Pak? Iya, betul. Bisa jadi dari luar provinsinya Pak Vicky juga. Nah,
Kalau ada PU yang berkenan, minta didampingi dengan Pak Vicky, ya pengajuan sertifikasi halal, dan ternyata di luar provinsi kan nggak bisa. Betul, Pak. Kan kasihan juga ya Pak ya, tidak dilayani ya. Iya, betul. Nah agar itu bisa tetap dilayani, Pak Vicky punya tim. Jadi nanti bisa delegasikan tim yang ada di provinsi tersebut untuk membantu PU yang tadi menghubungi Pak Vicky. Oke, oke. Jadi Tapi secara layanan, Pak Vicky bisa melayani seluruh Indonesia dengan bantuan tim yang ada di tiap provinsi. oke. Tapi nggak tertutup kemungkinan kalau misalnya saya sedang ada di Maluku, terus saudara saya ini ada di Medan, Ya. dia mau sertifikasi halal tadi itu via online, tetap saya bisa backup juga ya Pak ya. Tinggal Dengan kita adanya akan. tim. Oh, dengan adanya tim. Kalau memang Dengan ternyata adanya belum tim. ada tim, Kalau pengajuannya lewat Pak Vicky langsung, itu tetap Pak dibatasi satu provinsi. oh gitu. Pak Itu Vicky dari gimana, Maluku ya Pak ya? gimana Pak? Pak Vicky dari Maluku ya tadi ya? Oh enggak Pak. Alamat identitas saya kan di Palembang. Oke, Pak Vicky Tapi dari Palembang, ya kan? tapi Saya pengajuan, timnya Pak Vicky Pak yang ada di Jogja. iya Ya, betul. ada pelaku usaha yang hubungi Bapak, Pak tolong dong saya dibantu sertifikasi halal gitu ya. Waduh, di Jogja lagi gitu ya. Ya Betul. sudah, ya kan karena Pak Vicky tahu saya timnya Pak Vicky, saya hubungi Mas Pas gitu. Mas Pas, ini ada pelaku usaha nih alamatnya di Sleman, bisa dibantu nggak Mas? Oh bisa Pak Vicky gitu. Jadi kan aman ya Pak ya, secara layanan, fasilitas layanan yang diberikan oleh Pak Vicky bisa tercover se-Indonesia gitu Pak. Oh gitu. Berarti kalau misalnya saya sekarang ini kan layanan area saya kan di Jogja, Pak. Tapi identitas saya di Palembang itu tetap berarti apa namanya kuasa wilayah saya cuma ada di Jogja ya, Pak ya. Jogja Pak. Nanti Jogja. kalau ada pelaku usaha yang di Palembang, nah nanti bisa minta bantu tim Pak Vicky yang ada di Palembang. Oke, siap. Oke, baik. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Musafir sudah Sama-sama terjawab. Pak Vicky. Ya, mari Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ali. Silakan Mas Ali. Siap, baik. Berarti ini sangat menarik sekali ya, Mas Fasim. Kita mau mulai 1 Desember nih berarti kontesnya, Mas Fasim. 1 Desember Mas Ali. Wah, Jadi, ini berarti Bapak Ibu sudah harus bisa memastikan nih, mumpung 1 Desember begitu ya, karena 1 bulan ya Mas Fas ya, untuk kontesnya ya, setiap bulan ada ya. 1 bulan. Wah, berarti Katanya luas banyak sekali Mas. Berarti mereka sudah Nah, ini yang mungkin yang mau daftar bisa di capture nanti bisa langsung ke halaman ini Mas, ke link ini Mas. Oke, baik. Izin, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Hendro. Mas Pas sama Pak Mas Pas dulu nih mengenai kontestan tadi Mas Pas. Ya, itu syarat kontestan tadi kan syaratnya itu salah satunya saya baca ada di nomor 2 lolos registrasi. Itu yang maksudnya registrasinya kita apa yang P3 barunya. Nah, itu yang pertama. Coba dibaca lengkap Pak. Coba dibaca lengkap apa itu Pak? Yang memiliki akun platform Swakarta. Sudah ya Pak ya. Berarti ini yang registrasi kita ya. Itu registrasi yang mana itu ya Mas Mas? Yang ID jadi syarat pendamping kan ada di Si Halal Pak. Si Halal itu ya. Pak. Iya. Jadi nanti masuk ke akun Si Halal, masuk ke menu profil, nanti di situ ada Pak. Oh, dari situ ya. Oke. Udah, yang kedua nih Mas Mas. Itu yang udah terdaftar, dia kan muncul di Swakarta. Nah, itu dia yang kita klik tanda mata itu, dia cuma tampilannya begitu aja, tidak ada kelanjutannya. Itu berarti dia gimana itu ya? Gimana Pak? Gimana? Itu yang di Swakarta kan udah masuk namanya kan. Nah, berarti mereka yang daftar P3H itu berarti sudah terdaftar, gitu kan? Iya. Yang sudah muncul di Swakarta nama-namanya. Nah, jadi itu apakah mereka sudah berlanjut terus atau memang cuma baru daftar aja? Karena saya klik di tanda matanya cuma muncul itu aja, tidak ada kelanjutan. Itu perlu dicek Pak. Ngeceknya gimana Pak? Ya bisa dibuatkan grup, bisa dijabri juga ya.
Kenapa perlu saya pastikan, Mas? Ya karena kalau mereka tidak lanjut ke daftar si halal juga, tidak menyelesaikan diklat, percuma Pak, nggak masuk ke perhitungan kontes jadinya. Berarti Ya kan, Pak? mantaunya tidak bisa dari Surakarta ya mantaunya ya. Kita ngecek langsung ke orangnya, datanya gitu mereka. Bisa, tapi nanti kalau benar-benar mereka itu sudah, coba sebentar, saya tampilkan dulu ya. Jadi sebetulnya bisa Pak dilihat di swakarta.id juga, tapi itu Ya. gimana ya Pak ya? Melalui Bisa apa dibilang gitu, kurang Pak? cepat nanti Pak. Bisa dibilang kurang cepat. Kenapa? Karena tidak didorong. Tentu Ya. nanti akan ketahuan juga Pak di akun swakarta.id-nya Bapak kalau P3H atas nama ini sudah selesai dari diklat, ketahuan nanti Pak. Ketahuannya apa? Ketika kami nanti ambil ID registrasinya, kami input ke sistem swakarta.id. Dan itu prosesnya biasanya sebulan lebih Pak. Ya masa mau nunggu hasil sebulan lebih kan lama banget Pak. Iya. Tadi melalui apa menunya Pak ya? Jadi lebih baik Melihatnya tadi, biasanya teman-teman memantau. kontestan itu buat grup. Iya, buat grup nggak yang masuk di Swakartanya tadi maksudnya. Di Swakarta memantaunya dari menu mana tadi? Apa yang dari menu yang daftar itu juga atau ada lain? Data Oke, di sini Pak nanti Pak. Iya. Ini data rekrutmen. Ya, di laporan kerja data rekrutmen. Iya. Ya. Nanti statusnya cari yang sudah terdaftar Pak. Iya. Bentar, ini suara kok berisik ya? Ada suara anak-anak. Udah ganggu jadinya. Gitu ya Pak ya. Jadi tetap di laporan kerja, di data rekrutmen P3H, nanti pilih status sudah terdaftar. Terdaftar FYI. Ya. Nanti akan muncul di sini. Tapi ini nunggunya lama Pak. Nunggunya lama. Kenapa? Ya karena ini terdeteksi ketika mereka sudah di-input ID registrasi ke sistem Swakarta. Itu. Nah, lebih baiknya tahap per tahap itu Bapak bisa ketahui. Bapak bisa ketahui juga dengan cara apa ya? Nanya ke P3H-nya. Pastikan dikasih deadline gitu Pak. Yuk, gitu tanggal ya. sekian harus selesai dari diklat. Yang belum selesai silakan segera diselesaikan. Berarti ya mesti harus kita buat karena begini Pak, karena begini. juga banyak. Iya, gimana Pak? Nggak, paling enggak ya kita nggak bisa tanya satu-satu kan, misalnya banyak itu Pak. Ya kan, misalnya lebih dari 50 ada gitu kan. Ya paling enggak mungkin menjadikan grup saja kan gitu ya kan. Ya, dibuatkan grup aja. Dilayani via grup Pak. Iya. Pak siapa ya Pak? Hendro Pak. Oke, Pak Hendro ikut di batch berapa Pak? Saya Pak. Ya. Batch berapa ya? 10 kemarin apa? 10 atau 9? Oke, batch 10. Sering nggak dapat informasi terkait dengan harus segera selesaikan diklat di grup itu Pak? Ada informasi. Diikuti aja Pak, di forward aja nggak apa-apa. Seperti itu. Oh iya benar. Jadi kita dorong, kalau nggak bisa kita japri ya silakan dibuat grup aja. Jadi setidaknya kita bisa minimalisir orang-orang yang malu bertanya, yang bingung bertanya, ke siapa bertanya, mereka nggak tahu. Nah itu kita bisa minimalisir Pak. Iya. Itu Pak, ada yang double masuk juga sama itu. Ya nggak masalah. Kalau nama saya terdaftar di akunnya Pak, di akunnya Bapak itu 10 kali ya tetap kehitung 1 Pak. 1 gitu ya. Oh ya, karena jumlahnya ya jadi banyak gitu kan dilihatnya. Ya, ada itu gitu biasanya calon P3H yang terlalu semangat itu Pak. Nggak puas dia daftar sekali, daftar sampai 10 kali itu Pak.
Iya, ya. Dan itu tadi saya dengar itu yang harus ada 2 sertifikat. Itu sementara saya kemarin terima cuma 1 sertifikat kayaknya, Pak. Pasti 2, Pak. Nggak mungkin 1, Pak. Pasti 2. 2 ya. Oh, Pasti 2. bisa di, Kalau di, di kalau belum Jakarta, Pak dapat, ya. kalau belum dapat salah satunya berarti belum ngecek gitu aja, Pak. Oh, di Jakarta ngeceknya, Pak ya. Ngeceknya di Grid Edu dan di Si Halal, Pak. Kan belum Oh, masuk ke beda. Swakarta itu, Pak. Masuk ke Swakarta Oh, itu kalau dapat 2 sertifikat dulu. Nah, gimana mau masuk Swakarta, sertifikat belum dapat gitu kan. Tapi saya sudah oh, masuk ke Swakarta, Mas, tapi cuma dapat 1. Belum ngecek aja itu, Pak, berarti. belum ngecek ya. Oke, saya cek, Pak. Oke, Iya. dan itu satu lagi, Pak, ini tentang KLBI lah, Pak ya, sekalian. Eh, itu kan KLBI ternyata dia hitungan mundur ya, Pak ya. Dari 100 dia makin lama makin berkurang. Jadi sampai Nah, 0 nanti nggak bisa lagi ngecek gitu, Pak, maksudnya. oh, ada batasan memang, Pak, ya. Ini kan maksudnya, Pak ya. Heeh. Jadi, fitur yang disediakan oleh swakarta.id ini untuk Bapak dan Ibu ada batasan per bulannya. Dibatasi cuma 100. Oh, Mas, saya mau yang unlimited, gimana caranya? Upgrade jadi mitra Swakarta Bapak dan Ibu. Ini unlimited. Tapi ada standar. Ada standarnya. Kalau mau upgrade menjadi mitra Swakarta, ini minimal sudah mencapai 5 sertifikat halal yang sudah diterbitkan. Baru bisa berarti upgrade. nanti nggak bisa nambah lagi lah, Pak ya, udah habis ya. Nunggu bulan berikutnya, Kalau Pak. nunggu sebelum di-upgrade ya, sebelum di-upgrade ya. Nunggu bulan berikutnya. Ya udah, oke lah Pak, itu aja informasinya Pak. Makasih Pak Oke, atas jawabannya sama-sama. Pak. Ya, assalamualaikum. Mas Pras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hati-hati Mas Pras. Ya, sebentar ya, Bapak dan Ibu, ini saya mau tambahkan ini. Ada hal menarik lagi ya di akun Swakarta ya, Bapak dan Ibu. Jangan sampai ketinggalan juga ini. Mungkin belum disampaikan juga sama Mas Ali, coba saya tampilkan. Belum ya, Mas ya? Belum. Oke. Contoh sertifikat halal, Bapak dan Ibu. Gini, Bapak dan Ibu datang ke pelaku usaha gitu ya, ngomong apalah gitu ya terkait dengan sehati gitu ya. Ini program dari pemerintah, ada himbauannya masuk ke dalam peraturan gitu ya. Silakan segera, kalau tidak nanti akan ada denda. Kalau tidak segera dilakukan, tidak diikuti, ada konsekuensinya lah gitu ya. Mungkin ada pelaku usaha itu yang akan, terus kalau saya daftar nanti saya dapat apa gitu ya. Ya nggak Bapak dan Ibu? Contoh sertifikatnya ada nggak gitu ya. Nah, apalagi bagi Bapak dan Ibu P3H baru yang belum sama sekali belum pernah menerbitkan sertifikat halal karena masih baru gitu ya. Nggak usah khawatir juga ya, kalau sudah daftar di swakarta.id sudah ada yang Bapak dan Ibu butuhkan ya. Ini ada contoh ya di Sahati Tools ada contoh sertifikat halal. Nah, ini banyak nih Bapak dan Ibu ya. Mau contoh misal sertifikat industri dodol ya, tinggal diklik preview, kasih lihat ke pelaku usahanya. Mau dicetak, dilaminating biar bisa dibawa secara fisik silakan juga. Nanti tinggal di-download. Bentar ya, bisa loading ya. Kok lama ya? Mas, mungkin bisa dibantu tampilkan dari layarnya Mas Mas Ali. Boleh. Silakan di share screen aja Mas. Contoh sertifikat halal Di flyer ya? Di Sahati Tools. Contoh sertifikat halal. Contoh sertifikat halal, klik preview Mas, salah satu contoh nih ya, buah dan sayur dengan pengolahan nih. Kita lihat nih Bapak dan Ibu. Sudah ada contohnya gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol sama pelaku usaha itu kan enak gitu ya, ada bukti gitu ya. Jadi kalau sudah terbit nanti sertifikat halalnya bisa dicetak gitu ya. Bisa ditempel gitu ya, bisa ditempel biasanya kalau lihat di
Oh, sekarang itu sudah banyak Bapak dan Ibu ya. Pedagang cilok aja ditempelin gitu ya sertifikat halal. Jadi kelihatannya wah gitu ya. Sudah resmi halal gitu ya. Nah, ini banyak Bapak dan Ibu. Di close Mas Ali. Nah, ini banyak Bapak dan Ibu ya. Kurang lebih wah banyak. Nanti silakan di otak-atik aja, dilihat-lihat aja gitu ya. Jadi semakin pede ini Bapak dan Ibu ya. Kita ke lapangan ketemu pelaku usaha itu semakin pede sekali gitu ya. Kita bisa lihatkan. Contoh kalau sertifikatnya nanti sudah terbit seperti ini nih Bapak dan Ibu. Contoh kedai Mas, kedai. Coba lihat Mas, kedai makanan Mas. Nah, ini dia ya. Ini contohnya seperti ini. Mas, diakses pakai laptop kah? Harus gitu ya. Kalau mau lihat, enggak. Pakai HP bisa, Bapak dan Ibu. Gitu ya. Mau pakai HP boleh, pakai laptop boleh, mau pakai tablet juga boleh. Gitu ya, sudah ada contoh. Udah, siap. Makasih, Mas Ali. Bisa ditutup, silakan, Mas. Oke. Mungkin itu, Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Mas Ali, berhubung ini juga waktu sudah menunjukkan pukul 5 kurang 10 ya, Bapak dan Ibu. Silakan, Mas Ali. Ya, baik. Terima kasih Mas Fas atas penjelasannya tadi ya terkait dengan banyak hal, terutama untuk kontes. Jadi mungkin yang perlu disiapkan Mas Fas buat teman-teman yang mau ikut kontes, yang pertama pastikan sudah punya akun P3H dulu kali ya. Ya, Jadi di harus swakarta.id masalah. ya, jadi harusnya yang sudah ikut hari ini itu sudah punya akunnya semua nih. Nah, yang kedua tadi juga bagus tuh ada pertanyaan untuk bisa memastikan apa namanya yang direkrut. Nah, mungkin salah satu bentuknya di follow up dengan punya akun grup WA sendiri. Nah, sehingga bisa dorong-dorong gitu ya. Jadi bisa mengoptimalkan untuk rekrutmennya. Baik, mungkin Bapak Ibu karena ini juga waktunya sudah mau mepet, jadi mungkin sekedar mengingatkan saja beberapa poin. Yang pertama bahwa kalau Bapak Ibu sudah punya akun P3H, tolong sekali lagi Bapak Ibu mencermati setiap tools yang sudah ada di akun P3H di swakarta.id-nya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum nanti mungkin tanya ke admin, sebaiknya pahami dulu ya, kira-kira poin-poinnya apa. Nah, ini mungkin kayak misalkan dashboard itu isinya apa aja. Nah, ini Bapak Ibu terlebih dahulu tahu nih sertifikat halal, pengajuan yang dikembalikan ada berapa banyak, lalu kemudian jadwal-jadwal yang terdekat yang Bapak Ibu bisa ikuti, dan ini sudah bisa langsung detail, jadi tidak perlu lagi nanti cek di grup WA dan lain sebagainya karena link Zoom-nya juga sudah ada. Nah, jadi ini sudah masuk di onboarding. Nah, jadi Bapak Ibu juga apa namanya bisa langsung bagikan referral dan kontak centernya siapa aja. Nah, lalu kemudian atributnya segera mungkin setelah begitu sudah ada langsung dicetak saja. Nah, jadi langsung dicetak, sudah ada ID card-nya, kartu pengenalnya, langsung spanduknya juga langsung dicetak saja. Lalu kemudian untuk surat permohonan ini memang harus memenuhi ketentuan dulu ya. Nah, beberapa literatur, silahkan Bapak Ibu kalau mau nanya-nanya tentang literatur, nah harapan kami lebih dahulu membaca literatur yang ada di sini. Ini buat Bapak Ibu semua tinggal download saja ya. Nah, begitu pula dengan slide-slide-nya tadi sudah ada beberapa slide yang disampaikan juga. Kalau Bapak Ibu misalkan salah satunya pusing cara alur proses pengajuan sehat inisial, gimana? Bapak Ibu tinggal klik, lalu kemudian ini ada, tinggal dilihat slide-nya, lalu kemudian tinggal ditayangkan saja. Kalau masih kurang kecil, diperbesar lagi dengan ada tanda titik di sini, itu Bapak sudah bisa tinggal klik-klik, semuanya sudah ada. Nah, jadi yang ingin disampaikan bahwa semua materi ini Bapak Ibu sudah punya gitu ya. Semuanya ada. Lalu mungkin ini yang terbaru ya, video training. Nah, video training ini buat Bapak Ibu yang sudah punya akun sudah lengkap semua tentang materi apapun ada di sini gitu ya. Nah, jadi kalau mau di-refresh, diulang-ulang kembali materi-materi yang sudah ada gitu ya, mulai dari briefing sampai dengan proses kurasi data di data sertifikasi halal bagaimana semua sudah ada. Nah, jadi tadi beberapa pertanyaan. Nah, saran saya mulai saat ini Bapak Ibu yang sudah punya akun ini gitu ya,
akun P3H ini setiap kali ada yang bertanya, sebelum bertanya dicatat dulu pertanyaannya, lalu dicari dulu. Kalau tidak ada di slide, lalu kemudian ada di video. Nah, itu pasti sudah ketemu jawabannya. Tapi kalau misalkan memang untuk butuh konsultasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi admin gitu ya, setelah memahami materi-materi yang ada. Nah, ini juga yang menarik untuk sertifikat profesi RHA ya, ini harus memenuhi beberapa kriteria dulu yang sudah kita tetapkan. Begitu, salah satunya nanti akan ada ujian praktik presentasi yang linknya juga kita sudah sebar ke grup juga. Untuk pendaftaran juga kita juga sudah berikan secara japri. Nah, lalu kemudian selain materi-materi tadi, ini ada jadwal kegiatan. Nah, jadi jadwal kegiatan ini sebagaimana yang tampil tadi di dashboard, ada onboarding, ada kobarkan halal, ada zoominar kopi luwak gitu ya. Nah, ini semuanya bisa Bapak Ibu ikutin, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu bisa share kepada calon-calon yang mungkin ya, terutama di ngopi luwak gitu ya, untuk bisa mendirect calon-calon peserta gitu ya. Kalau untuk yang sesi kobarkan halal ini buat Bapak Ibu juga gitu. Lalu kemudian ada tools sehati di sini tadi juga sudah ditampilkan, Bapak Ibu tinggal lihat detailnya lalu kemudian share. Semua informasinya juga ada di sini ya. Nah, ini contohnya untuk banyak sekali kategori produk yang sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu tinggal share saja ya. Lalu kemudian ada contoh sertifikat. Nah, ini contoh sertifikat halal tadi yang sudah disampaikan. Jadi begitu Bapak Ibu tadi kan mau ketemu pelaku usaha, mau ketemu komunitas pelaku usaha, jangan lupa harus ditahu dulu ini komunitas yang kita mau masukin ini komunitas apa begitu ya. Kalau dia komunitas misalkan basisnya adalah industri gula merah, ya sudah kita tinggal print ini ya sertifikat ini tadi sertifikat halal yang sudah terbit dari gula merah, sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa oh iya ternyata sudah ada yang terbit untuk gula merah. Jadi Bapak Ibu akan mendapat lebih kepercayaan. Nah, selebihnya sih ini sudah tentu ada direct link, lalu kemudian pencarian KBLI tadi Bapak Ibu juga 100 ini ya 100 kuotanya, jadi dimaksimalkan, jangan dihambur sembarangan. Nah, jadi datanya harus clear, harus valid supaya nanti Bapak Ibu ketika search KBLI jadi jauh lebih mudah. Nah, ini tadi flyer juga sudah disampaikan oleh Mas Fas, tinggal sesuaikan saja segmennya. Untuk laporan kerjanya juga demikian, sudah ada semua datanya, QC-nya juga siapa yang sudah masuk QC dan sudah finish. Sudah ada mengenai proses tadi juga begitu finish, jangan lupa ketika sudah muncul SH-nya, Bapak Ibu jangan lupa untuk ini tadi ya, konfirmasi SH-nya supaya tercatat juga di data Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini juga data rekrutmen ya, Bapak Ibu bisa juga real time, Bapak Ibu bisa ini ya cek juga. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana kalau kita mau mengubah password gitu ya. Jadi kalau mau mengubah password Bapak Ibu sekalian, pastikan terlebih dahulu punya akunnya gitu ya. Kalau sudah punya akunnya baru bisa buka password. Nah, caranya gampang, tinggal klik profile di sini, lalu kemudian di sini ada tombol kuning ubah password. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengubah passwordnya dan ininya ya, ID-nya yang ada di ini di akunnya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, saya rasa mungkin demikian. Mas mungkin ada yang mau ditambahkan atau Mbak Jen? Oh iya, baik, kita mungkin monggo silakan kalau ada mungkin satu penanya kali ya. Silakan. Ya, saya boleh nanya Pak Ali? Ya, boleh silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Al, dulu saya pernah baru kemarin-kemarin ada setengah bulan saya sudah mendaftar ke akun Swakarta. Ya. Nah, cuma kemarin karena ada kendala, jadi saya tidak bisa menyelesaikan basic training yang kedua. Iya.
begitu saya sudah kegiatan sudah longgar, jadi saya buka lagi akun Swakarta untuk menyelesaikan basic training yang kedua. Ternyata akun saya tidak bisa dibuka karena di situ keterangannya akun Anda ditangguhkan karena tidak bisa menyelesaikan basic training. Nah, yang Oke. jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana caranya biar saya bisa membuka akun dan menyelesaikan lagi basic training yang kemarin tertunda? Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri atas Iya, sama-sama. pertanyaannya. Yang pertama, ini juga jadi konsen dan perhatian kita. Sekali lagi, tolong Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapat WA atau sudah mendaftar di Swakarta, lalu kemudian ini ya berhasil mendapatkan cek email, lalu kemudian lakukan konfirmasi dan segera melakukan basic training. Nah, jadi itu yang kita himbau sekali lagi sehingga kasusnya tidak seperti Ibu Sri gitu ya. Nah, terlepas dari itu, memang waktu yang kita batasi itu 15 hari dan harus segera diselesaikan basic trainingnya. Nah, terlepas dari itu, Ibu Sri nanti bisa WA ke kita. Tapi ini mohon Ibu Sri, kita tidak buka untuk ini ya, maksudnya tidak buka, kecuali memang benar-benar serius gitu. Iya, Ya, karena kalau tidak serius, ya kita sayang lagi gitu. Nanti sudah dibukakan, tapi tidak diselesaikan dalam waktu 15 hari lagi, inaktif lagi, itu sudah kita tidak buka itu. Iya, Gitu saya ya. serius, Pak. Saya Nah, serius. Cuma ya, kemarin kan karena saya ada kegiatan, Pak, mohon maaf. Karena saya juga tidak ya, membaca batas basic baik. training 15 hari. Jadi saya tunda, Pak, tanpa melihat apa keterangan 15 hari ke depan harus sudah Ya, selesai, gitu, Pak. oke, baik. Nah, mungkin buat Bapak Ibu juga yang mengalami hal yang sama dengan Bu Sri, kita sebenarnya juga melihat keseriusan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, karena nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan ini kan nanti ada yang rekrut gitu ya, direkrut kemudian punya akun juga, khawatirnya tidak melakukan hal yang sama karena jujur Bapak Ibu untuk mengembangkan sistem selengkap ini gitu ya, untuk Bapak Ibu semua pokoknya nih. Jadi yang kita lakukan ini buat Bapak Ibu semua. Jadi mengembangkan ini prosesnya lama, perjuangannya lama hanya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon jadi perhatian gitu. Ya gitu. Jadi mungkin itu aja pesannya. Jadi ini mohon jadi perhatian juga bahwa apapun yang kita lakukan buat Bapak Ibu sekalian, khususnya juga untuk basic training ini, nah itu diseriusi begitu. Jadi biar apa namanya sama-sama hasilnya bagus gitu ya. Toh juga sebenarnya ini juga buat Bapak Ibu juga sih yang kita berikan gitu. Baik, untuk lebih kejelasannya Bu Sri nanti bisa WA ke kami aja, WA ke saya juga untuk proses itu ya. Ke kontak siapa ya, Pak? Ke kontak saya aja, Pak. Baik. Iya. Ya, jadi mungkin Baik, seperti Pak itu. Ali, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. ya sama-sama Bu Sri. Baik, mungkin saya rasa cukup Mas Mufasir. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Mas Mufasir sebelum kita closing nih, terutama tadi untuk konten supaya teman-teman nih 1 Desember kan tinggal berapa hari lagi nih, yaitu jadi apa yang perlu dipersiapkan buat Cukup teman-teman? Mas Ali, mungkin ya persiapan aja sih, masih ada beberapa hari untuk daftar dan silakan nanti langsung bisa segera registrasi bagi yang belum terdaftar sebagai kontestan. Mungkin itu Mas Ali. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Mufasir. Saya rasa untuk hari ini kita cukupkan dulu secara keseluruhan bahwa Bapak Ibu ketika ingin terjun ke pelaku usaha maupun melakukan pendekatan dengan pelaku usaha, ke komunitas pelaku usaha, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Bapak Ibu harus punya pengetahuan tentang halal dan itu semua ada di dashboard di akunnya Bapak Ibu selaku P3H. Nah, jadi wajib sebelum ke pelaku usaha, wajib sebelum ke komunitas pelaku usaha sudah punya akunnya. Sehingga ini nanti bisa menjadi tools, alat yang Bapak Ibu bisa gunakan secara maksimal untuk meyakinkan pelaku usaha baik dari segi materi berupa pengetahuan maupun hal-hal lain termasuk tadi sertifikat halal yang tidak kalah penting untuk ditunjukkan kepada pelaku usaha.
Baik, mungkin demikian dari saya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian di kesempatan kali ini. Kita kembalikan kepada Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah. Terima kasih untuk Bapak Fas dan Pak Ali. Selanjutnya acara penutup. Alhamdulillah pelaksanaan acara diskusi strategi sosialisasi sehati dan jasa P3 melalui kerjasama komunitas pelaku usaha berjalan dengan lancar. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang atas kehadirannya untuk mengikuti acara diskusi kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salsafia. Terima kasih Mas Fas. Mas Ali, terima kasih Mbak Aisyah, terima kasih Mbak Jen, semuanya, Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Fas, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Mas Ali. Siap, Pak Pur.